Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah, kali ini tema kita masih sama ya teman-teman, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia, dan topik yang akan kita bahas adalah pengalaman dan kegiatan. Apa sih pengalaman itu? Ya, pengalaman adalah hal yang pernah kita alami ya teman-teman. Pengalaman merupakan hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia. Nah, jadi apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita rasakan, nah itu adalah pengalaman. Pengalaman berasal dari kata pengalaman. Nah, pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu, dan hasil tahu ini kemudian menjadi pengetahuan, ya. Pengalaman meliputi pengalaman masa kecil, pengalaman bersama teman, pengalaman di sekolah, dan pengalaman yang berkesan. Nah, pengalaman masa kecil adalah pengalaman yang berharga yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu kalau pengalaman bersama teman, itu berupa kegiatan bersama yang dilakukan ya bersama dengan temannya. Bisa saat belajar atau saat bermain. Nah, jadi biasanya kegiatan bersama teman itu bisa menjadi pengalaman yang seru. Lalu ada juga pengalaman di sekolah. Nah, pengalaman di sekolah ini adalah pengalaman yang dialami selama berada di sekolah. Seperti belajar di kelas, ya, piket bersama. Nah, itu merupakan kegiatan atau pengalaman selama di sekolah. Lalu ada juga pengalaman berkesan. Pengalaman berkesan adalah kejadian yang menarik yang pernah kita alami, dan kejadian itu terus kita ingat dan tidak terlupakan. Ya, jadi ada suatu pengalaman yang selalu teringat oleh kita. Nah, itu adalah pengalaman yang berkesan ya, teman-teman. Misal teman-teman pernah diajak ayah ibunya pergi ke pantai. Nah, teman-teman masih ingat pengalaman itu sampai sekarang walaupun itu sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, itu bisa jadi merupakan pengalaman yang berkesan. Ya, jadi itu ya teman-teman tentang pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan. Nah, apa sih kegiatan itu? Kegiatan adalah aktivitas yang sedang dilakukan. Ya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan dan setiap orang memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Nah, kegiatan itu bisa dilakukan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Coba kita lihat kegiatan di pagi hari itu ada apa saja sih biasanya? Nah, biasanya kalau kegiatan di pagi hari itu ada mandi ya teman-teman. Tentu teman-teman kalau bangun tidur, habis bangun tidur membersihkan tempat tidur ya, mandi dulu. Nah, setelah mandi ada juga kegiatan sholat subuh ya. Jadi setelah kita bangun, kita harus ingat kita harus mengerjakan sholat wajib dulu ya teman-teman, sholat subuh, jadi bangunnya lebih pagi. Nah, setelah itu bisa sarapan ya, sarapan untuk siap-siap pergi ke sekolah, salim dengan orang tua ya, mencium tangan orang tua, pamit dengan orang tua, lalu berangkat ke sekolah, bisa sama teman-teman atau bisa diantar oleh orang tuanya. Nah, atau kalau misalnya di hari libur, teman-teman bisa berolahraga ya, bermain sepeda di kompleks atau bermain yang lain. Nah, itu kegiatan di pagi hari ya. Nah, dan masih banyak lagi kegiatan di pagi hari ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menuliskannya sendiri ya, kegiatan pagi hari yang pernah teman-teman lakukan. Lalu ada juga kegiatan di siang hari. Nah, kegiatan di siang hari ini biasanya pulang sekolah ya. Setelah kita sekolah dari pagi, siang kita pulang. Lalu nanti dari pulang sekolah kita bisa istirahat ya, istirahat dengan sebelumnya sholat zuhur dulu di rumah. Nah, lalu bisa juga teman-teman bantu ibunya di rumah masak buat makan siang,
lalu makan siang bersama dengan ibunya atau dengan keluarganya. Atau juga bisa setelah pulang sekolah teman-teman mengulang kembali pelajaran yang sudah didapat di sekolah. Nah, namun ada juga nih teman-teman sunnah yang bisa dilakukan pada saat siang hari, yaitu tidur siang ya. Nah, tidur siang sebentar saja itu sudah termasuk sunnah ya teman-teman, dan itu teman-teman bisa juga lakukan di rumah. Lalu ada kegiatan di sore hari. Nah, kegiatan di sore hari ini teman-teman bisa bebas ya bermain di lapangan bersama teman-teman, atau membantu orang tua ya, menyiram bunga, bersih-bersih rumah juga bisa, atau mau main sepeda juga bisa. Nah, tapi jangan lupa juga sore itu ada ibadah wajib yang harus dilakukan, yaitu sholat asar. Nah, bisa sholat asar dulu baru pergi main. Lalu mulai menjelang maghrib itu kita siap-siap untuk mandi ya, membersihkan diri sebelum malam menjelang. Nah, bisa juga teman-teman sambil bermain dengan hewan di rumah kalau teman-teman punya kucing, atau mungkin teman-teman menunggu orang tuanya pulang kerja. Nah, itu kegiatan di sore hari yang bisa dilakukan. Lalu ada juga kegiatan di malam hari. Kegiatan di malam hari ini biasanya makan malam bersama ya, sama sekeluarga ya, karena ayah dan ibunya udah pulang kerja. Lalu sholat berjamaah bisa di rumah ya, atau sholat berjamaah dengan ibunya di rumah. Lalu bisa juga ngaji di rumah ya, baca Al-Quran. Setelah itu bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari atau belajar yang lain. Dan sebelum tidur kita bisa membersihkan diri dengan sikat gigi, mencuci kaki, siap-siap untuk tidur lebih awal ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal istirahat. Jadi malam itu tidak terlalu banyak kegiatan ya. Iya, jadi malam itu udah waktunya untuk istirahat, mengistirahatkan tubuh untuk kegiatan besoknya. Oke teman-teman. Oke, nah ini serangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan beberapa orang ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman punya kegiatan lain di antara kegiatan yang sudah Bu Sukma sebutkan. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa. Nah, kali ini materinya tentang menceritakan pengalaman. Nah, jadi kalau menceritakan pengalaman ini bebas ya teman-teman, tergantung dari pengalaman yang pernah kita alami. Sama seperti teman-teman, mungkin teman-teman punya pengalaman yang bisa juga teman-teman ceritakan. Di sini ada sebuah cerita ya yang menceritakan tentang pengalaman yang lucu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami pengalaman yang lucu ya. Nah, coba teman-teman boleh lihat dulu ya tulisan di layar teman-teman. Peristiwa ini terjadi pada bulan puasa. Siang itu aku baru pulang sekolah. Rasa haus dan kantuk menyerang. Setelah meletakkan tas dan membasuh kaki, aku tiduran di atas kursi panjang yang ada di depan televisi. Aku pun tertidur pulas. Di tengah tidurku, aku mendengar suara azan menggema. Aku pun terbangun dan segera lari ke dapur. Aku membuat sirup dan mengambil makanan yang ada di atas meja. Setelah itu, aku duduk kembali di depan televisi sambil menikmati makanan dan minuman. Saat sedang enak-enaknya makan dan minum, ayah dan ibu pulang dari kantor. Beliau berdua heran melihat aku makan dan minum. "Kamu tidak puasa, Don?" tanya ayah. "Puasa ya, ini kan baru buka." "Kenapa ayah dan ibu baru pulang? Azan maghrib kan sudah dari tadi," kataku balik bertanya. "Apa katamu?" "Azan maghrib. Coba keluar sebentar," kata ayah. Aku pun bergegas keluar. Aku terkejut bukan main. Ternyata hari masih sore. Jadi, suara azan tadi, ternyata suara azan itu adalah suara di televisi. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh cerita yang mengalami kejadian lucu ya, teman-teman. Nah, setiap dari kita mungkin pernah tuh mengalami kejadian yang lucu juga. Nah, jadi teman-teman bisa juga nanti ceritakan tentang pengalaman lucu teman-teman.
Oke ya teman-teman, jadi menceritakan pengalaman itu bisa menggunakan bahasa yang bebas ya teman-teman. Ya, tapi pastikan juga memperhatikan penulisannya. Dilihat ya, teman-teman bisa lihat dari layar ini. Untuk tulisan ya, setelah tanda titik menggunakan huruf kapital. Lalu ada juga tanda koma ya. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan juga nanti ketika teman menuliskan suatu pengalaman. Oke, teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, untuk tugasnya hari ini, teman-teman, silakan teman-teman tulis tugas. Untuk tugasnya hari ini, silakan teman-teman tulis kegiatan harian teman-teman. Bisa teman-teman ceritakan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Nah, jadi teman-teman bisa tulis dan kreasikan dalam bentuk buku. Lalu yang kedua, gambar salah satu kegiatan yang teman-teman ceritakan tadi, ya. Misal, tadi kan teman-teman cerita tentang kegiatan harian. Teman-teman boleh tuh gambar ketika teman-teman sedang membaca buku atau ketika teman-teman sedang bermain. Nah, itu bisa teman-teman gambarkan, ya. Lalu nanti diwarnai hingga full color ya, warnanya full. Lalu yang ketiga, ceritakan kegiatan itu nanti dengan nada dan intonasi yang tepat saat recalling. Ya, jadi itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tuliskan kegiatan harian teman-teman dari bangun sampai tidur kembali. Ya. Dan teman-teman bisa pilih dari kegiatan itu, teman-teman gambar di sampingnya. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.